Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina Dewi Wulandari dengan NIM 114230129 dari Plus 1. Di sini saya akan membuat peta rawan kebencanaan tanah longsor, yaitu acara 4 praktikum SIL. Di sini langsung aja kita buka ArcMap-nya. Kemudian kita klik New Maps. Kemudian kita ke My Templates, kita klik Blank Map. Oke, kemudian kita klik kanan pada layer, ke Properties. Kita atur dulu koordinat sistemnya menjadi WGM 1984 UTM zone 49S. Klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan, kemudian kita add data. Di sini kita menggunakan data-data dari acara sebelumnya, yaitu kemiringan lereng dan batas administrasi. Selain itu juga kita menggunakan data SHP jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan, dan batas desa, yang mana nanti kemudian akan di overlay menjadi satu dan jadi peta rawan bencana tanah longsor gitu. Oke, kita add data. Di sini kita cari SIL, tekan folder. Di sini sudah ada ya. Kita add jenis tanah, curah hujan, tutupan lahan se-Jawa Tengah, batas desa se-Jawa Tengah, batas administrasi dari acara kedua, dan terakhir kemiringan lereng dari acara 3. Oke, ini semuanya sudah ter-add di sini dari jenis tanah, terus curah hujan, tutupan lahan, batas desa, batas administrasi, dan kemiringan lereng. Nah, kemudian kita akan mengklip, karena ini terlalu besar, kita akan mengklip. Itu kita ke geoprocessing. Inputnya kita ke jenis tanah. Nah, klip fiturnya ini kita batas administrasi. Kemudian outputnya kita beri nama klip jenis tanah. Kita klip lagi, curah hujannya dengan klip fiturnya tetap batas administrasi. Dan tutup lahan. Klip lagi, langsung aja kita klik batas desanya juga, atau nanti juga nggak apa-apa. Nah, ini merupakan klip yang sudah hasil klip kita, dan ini daerah yang telah kita pilih. Oke, ini sudah selesai klipnya. Kemudian kita lakukan tabeling. Di sini kita ke klip jenis tanah. Kemudian kita open attribute table. Di sini kita add tabel properties. Kemudian add field. Terus ini kita beri nama score jenis tanah. Dengan type-nya kita ke double. Kemudian klik OK. Yes. Skor jenis tanah. Oke deh. Kemudian kita add lagi. Ini kita ke kelas jenis tanah. Nah, di yang kelas jenis tanah ini, type-nya kita ke teks. Oke, setelah udah kita add field, kemudian kita mengklasifikasikan atau mengedit
tabel ini berdasarkan kelas ini ya guys. Nah di sini skor jenis tanah itu kita di sini mendapatkan macam tanahnya grumusol dan juga regosol dan grumusol. Nah kalau misalnya ada dua jenis tanah seperti ini, kita ambil yang depan aja karena yang depan itu penamaannya itu akan lebih dominan yang di depan gitu. Jadi kompleks ini itu lebih dominan yang regosol. Nah yang ini grumusol dan regosol. Kita cek Grumusolnya itu 4, terus regosol itu 5. Di sini karena tabelnya cuma sedikit, jadi kita bisa mengedit secara manual aja. Cara ini start editing. Ini tadi 4 dan regosol 5. Kemudian kelas jenisnya tinggi dan sangat tinggi. Oke, setelah itu kita stop editing. Kemudian pada kelas jenis kita start editing lagi. Oke, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita close karena yang jenis tanah yang sudah. Kemudian kita ke curah hujan, open attribute table, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita add field, sini skor curah dengan type-nya double. Kemudian yang kelas curah hujan ini kita type-nya text. Oke, dan lagi ini karena cuma 2 jadi lebih mudah untuk ngeditnya secara manual. Ini CH annualnya 1500 sampai 2000 dan 2000 sampai 2500. Di sini kita scoringnya 1. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita silang. Kemudian kita ke tutup lahan. Nah, ini cukup banyak. Kita add field. Di sini kita yang tutup lahan itu kita langsung aja ke score. Dengan type-nya double. Kemudian kita lihat lagi di sini. Karena tutup lahan ini tidak ada kelasnya, jadi kita cukup menambah satu field dengan nama skor aja, kelasnya nggak usah. Nah, kita lihat di sini ada hutan tanaman, perkebunan, pemukiman, pertanian lahan kering campur, dan sawah. Kita lihat yang sama. Perkebunan dan hutan tanaman. Perkebunan dan hutan tanaman. Ini ya. Ini ada. Nah, caranya itu kita ke select by attribute. Kemudian kita ke legenda, kemudian sama dengan get unique value, hutan tanaman, kemudian or legenda lagi sama dengan perkebunan. Nah, kemudian di sini skor tutup lahan kita ke field calculator. Kemudian kita terketik, kita masukkan angkanya itu 3. Ini untuk memudahkan nge-sorting yang tabelnya baik seperti ini. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian close dan kita ulang lagi. Clear section dulu, terus kita ke sini. Terus kita ke legenda sama dengan get unique value, kemudian pemukiman, pertanian lahan kering campur, dan sawah. Pertanian lahan kering
or legenda lagi sama dengan pertanian lahan kering campur, or legenda sama dengan sawah, or legenda sama dengan pemukiman. Apply. Oke, kemudian kita di sini fill calculator, kita masukkan skornya itu 4, klik OK. Nah, ini sudah selesai. Close. Kemudian kita close aja. Jika sudah, di sini kemudian kita ke pemilihan lereng, terus open attribute table, kemudian kita add field, kita type, di sini kita type-nya itu text. Kita masukkan seperti tadi dan hasilnya sudah ada. Kemudian kita close. Nah, setelah kita lakukan tiling, kemudian kita akan melakukan overlay dengan cara kita ke art toolbox, kemudian kita ke analysis tools, kemudian ke overlay dan intersect. Nah, ini input fiturnya kita lakukan pada klip tutup lahan, klip curah hujan, klip jenis tanah, kemiringan lereng. Kemudian outputnya kita rename peta rawan bencana, save, kemudian klik OK. Oke, kemudian ini sudah peta rawan bencana sudah jadi. Ini spesifiknya peta rawan bencana tanah longsor. Kemudian kita pada bagian peta ini kita open attribute table, kemudian kita akan add field, kita beri nama bobot jenis tanah. Di sini type-nya kita tetap float ya, tetap double. Lagi kita add field, nah kemudian kita pada bobot jenis tanah ini kita ke field calculator. Nah di sini kita karena di bobot jenis tanah kita masukkan rumus, yaitu skor jenis tanah dikali 1. Kemudian yang bobot tutup lahan kita ke skor dikali 2. Kemudian skor curah hujan dikali 3. Kemudian yang terakhir ini bobot Kemleng, ini kita menggunakan grid code terus dikali 4. Oke, setelah semuanya ter-add, kemudian kita add field lagi. Di sini kita beri nama total dengan type-nya itu double. Di sini kita fill calculator. Kemudian kita ke bobot jenis ditambah bobot curah ditambah bobot tutup lahan tambah bobot Kemleng. Klik OK. Ini sudah seperti ini. Kemudian kita add field lagi. Ini kita kelas KB atau kelas kebencanaan dengan type-nya itu text. Klik OK. Di sini
Ini kita totalnya jangan lupa di sort ascending dulu ya, dengan total. Kemudian kita ke kelas kebencanaan ini, kita masukkan skor yang ini. Caranya, ini kita ke kelas kebencanaan, kemudian kita ke select by attribute. Oke, kemudian kita ke kelas kebencanaan, kemudian kita ke select by attribute. Di sini kita masukkan rumus seperti ini. Kita masukkan total lebih dari sama dengan ini. Kita cek dulu yang kelas kebencanaan 23 sampai 33, 28 sampai 33. Kita tulis lebih dari atau sama dengan 28 and total lagi, kemudian kurang dari sama dengan 33. Oke, di sini kemudian kita ke field calculator, kita ketik tinggi. Nah, kemudian 22 sampai 27. Oke, 22 sampai 27 ini sedang. Selanjutnya 16 sampai 21. Oke. Oke, di sini sudah semuanya. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya ini kita clear selected feature. Nah, kemudian langkah selanjutnya, pada peta rawan bencana ini tadi open attribute table, kemudian kita tambahkan attribute lagi. Ini kita type luas daerah dengan type-nya itu double. Nah, di sini kita ke calculate geometry, propertinya kita area, terus unitnya kita ke hektar. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah otomatis tercantum di sini luas daerahnya dengan 1 hektar. Kemudian kita close. Kita ke peta rawan bencana ini, kita ke properties, kita ke simbologi, kategoris, kemudian ke unique value, dan value fieldnya ini kita ke kelas kebencanaan, kemudian kita ke add all value. Nah, di sini ada rendah, sedang, dan tinggi. Kita warnain sesuai dengan urutan ini. Rendah itu peridot green dengan outline colornya no color. Sedang itu solar yellow. Kemudian tinggi itu electron gold. Oke, ini sudah selesai. Kemudian klik OK. Nah, kemudian kita ini aja. Kemudian kita klik batas desa. Atau kita bisa lakukan klik lagi peta rawan bencana dengan batas desa. Caranya geoprocessing, klik inputnya itu batas desa, terus klik fiturnya peta rawan bencana, outputnya peta rawan bencana tanah longsor. Klik OK. Nah, di sini kita bisa ke kotak sini, kemudian no color dengan outline colornya itu kita warnain hitam dan outline-nya 1. Nah, ini kita yang lainnya unchecklist aja. Oke, kemudian pada rawan bencana longsor ini, kemudian edit simbol.
kemudian kita ke outline. Nah, di sini kita ke style reference, add style to list, klik simbol RBI, open, kemudian klik OK, maka udah ada di sini. Kita ke batas kelurahan desa. Nah, di sini kita ke edit simbol. Kemudian yang kuning ini kita unchecklist aja. Yang hitam ini ketebalannya 1,5. Klik OK, OK, OK. Nah, setelah itu lanjut pada peta ini, kita ke properties, kemudian kita ke label. Nah, ini kita checklist label fitur in this layer. Kemudian label fieldnya ini yang desa kelurahan. Nah, di sini kita ke teks simbolnya ini times dengan ini fontnya itu 5. Kemudian kita ke placement properties, polygon settingnya ini kita always horizontal, dan duplicate labelnya remove duplicate label. Kemudian kita apply, klik OK. Atau jika ini tidak terlihat tulisan-tulisannya, kita bisa besarin. Pokoknya kita bisa sesuaikan aja. Oke. Oke, ini sudah selesai. Jika sudah selesai, kemudian kita bisa save as ke file, kemudian save as. Kita type. Oke, kemudian kita juga bisa export mapnya sebagai bentuk PDF. Oke, dan ini udah jadi peta rawan bencana tanah longsornya. Di sini dihasilkan 3 jenis kelas bencananya. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.